Baik. Teman-teman, saya panggilnya teman-teman ya, karena saya percaya bahwa para peserta diskusi ini tuh anak-anak sepantaran saya ya, remaja-remaja sepantaran saya. Dan ya, biasanya jam segini tuh kita rawan ngantuk ya, atau lemas karena ini siang. Kebetulan di sini di tempat saya hujan, jadi malah ngantuk. Tapi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam diskusi ini. Dan biar kita seger bareng-bareng, refresh, saya punya pantun untuk membuka diskusi ini. Pagi-pagi sarapan nasi Padang bersama teman dari Rusia. Kami ucapkan selamat datang, selamat berdiskusi di Forum Komunitas UNA Indonesia. Baik teman-teman, forum komunitas kali ini merupakan yang kedua nih yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia atau United Nations Association in Indonesia. Kali ini bekerja sama dengan UN Indonesia. Dan forum komunitas kali ini diselenggarakan dengan tema transformasi pendidikan, komitmen terhadap perlindungan anak dan pelajar dari kekerasan seksual. Secara khusus kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Insinyur Hendarman, MSc PhD sebagai pelaksana tugas Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Zaki Gunawan sebagai National Professional Officer di UNESCO Indonesia, dan Bapak Dr. Sandip Nanwani sebagai Program Officer di UNFPA Indonesia. Teman-teman, hadir juga bersama kita ada Kak Filza Hanifah sebagai co-founder dan advisor di Hope Helps UGM atau Universitas Gadjah Mada, dan ada Kak Zeni Lestari sebagai koordinator tim khusus anti kekerasan seksual BEM FISIP Universitas Indonesia tahun 2021. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat para perwakilan komunitas maupun individu yang telah menyempatkan hadir pada diskusi siang hari ini yang sayangnya tidak bisa kami sapa satu persatu. Teman-teman, sebuah kehormatan bagi United Nations Association Indonesia bersama UN Indonesia untuk menjadi tuan rumah memfasilitasi ruang diskusi ini. Kami berharap sepulangnya teman-teman dari diskusi ini akan banyak pengetahuan dan ide baru yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan komunitas teman-teman dan mendukung usaha kita bersama dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dari tadi saya sudah ngomong banyak sekali, tapi kita belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Ais. Di sini saya akan menjadi pemandu acara untuk agenda siang hari ini. Nah, teman-teman, forum komunitas kedua oleh UNA Indonesia dan UN Indonesia ini diselenggarakan atas beberapa latar belakang. Di antaranya yang pertama, sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Internasional dengan tema Changing Course Transforming Education yang diperingati tepat pada tanggal 24 Januari kemarin. Kemudian sehubungan dengan pembahasan terhadap usaha untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 4, yakni pendidikan berkualitas, dan berangkat dari maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang memicu urgensi terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan merdeka dari kekerasan seksual, serta akan mengacu kepada substansi yang bersifat inklusif bagi seluruh aktor yang terlibat. Dan untuk selanjutnya teman-teman, susunan acaranya dapat teman-teman lihat di layar teman-teman. Ya, jadi kita akan membuka acara dengan pembukaan yang baru saja sudah saya buka, kemudian akan dilanjutkan dengan pembukaan ground rules, dan sebelum kita menuju ke acara inti yakni diskusi, akan ada sambutan dari Sekretari Jenderal United Nations Association Indonesia, baru nanti dilanjutkan oleh sesi inti teman-teman yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Zeni, dan setelahnya, sebelum agenda kami tutup, akan ada sesi foto bersama. Dan untuk ground rules-nya, silahkan untuk operator, next slide. Baik, kami mengimbau untuk teman-teman jangan lupa untuk menggunakan Zoom-nya yang versi terbaru supaya fitur-fitur yang memudahkan kita untuk mengakses diskusi ini dapat diakses dengan baik. Kemudian jangan lupa untuk merename atau mengubah username teman-teman di Zoom dengan format nama institusi atau organisasi strip nama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hadir atas nama individu, silahkan langsung saja kasih nama sesuai dengan nama teman-teman.
Teman-teman diharapkan untuk menyalakan kamera jika memungkinkan koneksinya, jadi biar kita bisa melihat muka satu sama lain ketika berdiskusi. Dan jangan lupa untuk selalu memastikan audio atau mikrofon teman-teman dalam keadaan mute atau dimatikan untuk mencegah gangguan selama sesi diskusi. Dan jangan lupa untuk selalu memastikan bersikap hormat setiap saat dan berhati-hati dengan komentar atau pendapat teman-teman. Jika ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat dengan kondisi mikrofonnya tetap di mute ya teman-teman. Jadi nanti pertanyaannya, formatnya nama teman-teman, kemudian kepada siapa pertanyaan itu ditujukan, lalu baru pertanyaannya. Nah, kami menyediakan, tadi sudah disebutkan di depan, kami menyediakan fitur interpretasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tersedia melalui fitur interpretation di Zoom, tadi saya sudah sebutkan, bentuknya, ikonnya bola dunia, dan silahkan diklik, lalu pilih opsi bahasa mana yang ingin teman-teman akses. Baik, tanpa berlama-lama, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Sekretaris Jenderal UNA Indonesia. Saya persilakan kepada Kak Bagas Jatikusuma untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Kak Aga. Ya, suara saya terdengar. Terima kasih Ai. Selamat siang, salam kenal, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada UN Indonesia yang telah menjadi koorganizer acara kali ini, dan para pembicara, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNFPA, UNESCO, maupun Hope Helps yang menjadi perwakilan muda, dan yang telah bersedia yang telah bersedia bagi ilmu dan perspektif dalam acara kita hari ini. Serta tidak lupa juga para peserta acara yang telah hadir dan menyempatkan waktunya dari berbagai daerah dan latar belakang yang beragam. Kegiatan hari ini yang berjudul Transformasi Pendidikan, Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelajar dari Kekerasan Seksual, merupakan bagian dari upaya UNA Indonesia untuk memperingati Hari Pendidikan Internasional, yang tahun ini bertema Changing Course, Transforming Education, yang telah jatuh pada tanggal 24 Januari kemarin. Yang juga bersama dengan usaha untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Sebagaimana yang kita ketahui, kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mulai terangkat di media nasional. Terangkatnya kasus-kasus ini merupakan tanda meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia, terutama pemuda dan pelajar, yang telah mendorong adanya perubahan baik dari segi budaya maupun struktural untuk menghilangkan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional menuju arah yang lebih baik. Namun tentunya, dorongan tersebut harus diikuti dengan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan untuk mengawal transformasi tersebut agar menjadi perubahan yang berarti dan signifikan. Dalam kesempatan ini, kami mengundang perwakilan pemerintah, Badan PBB, dan pemuda untuk masing-masing menyuarakan langkah-langkah yang telah diambil, strategi atau standar-standar yang menjadi acuan dalam melaksanakan transformasi pendidikan, dan concern dari berbagai pihak dalam upaya menghapus kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Keempat pembicara yang kami undang merupakan bagian dari pemangku kepentingan kunci dalam topik ini. Namun, saya harap pembahasan hari ini tidak terbatas pada pembicara, dan para peserta juga dapat bertanya dan mengungkapkan pendapat dalam sesi diskusi nanti. Karena kita semua adalah aktor yang penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual untuk masa depan Indonesia dan dunia. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada UN Indonesia, para pembicara, dan para peserta yang telah hadir. Dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aga. Teman-teman, setelah sesi sambutan, selanjutnya kita akan menuju ke sesi inti yang ditunggu-tunggu. Sebelum kita memulai sesi inti, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih siapa moderator kita. Jadi teman-teman sudah hadir bersama kita ada Kak Zeni Lestari yang merupakan mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial tingkat 3 di Universitas Indonesia. Teman-teman, Kak Zeni ini aktif mengadvokasi isu kekerasan seksual di kampus dan di luar kampus dengan menjadi paralegal di LBH Apik Banten dan menjadi koordinator tim khusus anti kekerasan seksual BEM FISIP Universitas Indonesia. Teman-teman, Kak Zeni ini juga aktif dalam gerakan isu gender dan seksualitas di Women's March Serang. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Zeni. Selamat siang Kak Ais.
Baik, oke. Saya serahkan selanjutnya ruangnya kepada Kak Zeni. Baik, terima kasih banyak Kak Ais untuk kesempatannya. Selamat siang teman-teman, seperti tadi sapaan dari Kak Ais, karena kita semua mungkin umurnya nggak beda jauh nih di sini sebagai audiens dan maupun panitia penyelenggara acara. Terima kasih banyak Kak Ais sudah memperkenalkan saya. Izinkan saya menambahkan sedikit, nama saya Zeni Trilestari, biasa dipanggil Zeni. Saat ini saya sedang kuliah, mungkin umur kita nggak jauh ya, bedanya teman-teman, di Universitas Indonesia dengan prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Tapi kenapa nih Zeni yang memoderatori sesi diskusi tentang kekerasan seksual gitu di lingkungan pendidikan kali ini gitu. Tadi Kak Ais sudah sebutkan beberapa pengalaman saya mendampingi korban kekerasan seksual di tingkat kampus maupun di masyarakat. Jadi semoga forum diskusi pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita dapat mengambil manfaat semaksimal mungkin dari para pembicara. Terima kasih, mungkin sekian perkenalan dari saya. Kita akan langsung aja nih, teman-teman pasti sudah pada nggak sabar di kesempatan forum yang momennya sangat tepat nih teman-teman. Dari Kak Aga juga sudah menyebutkan, bertepatan dengan Hari Perlindungan Anak dan Pelajar dan Hari Pendidikan Internasional dengan tema Changing Course, Transforming Education, yang jatuh pada tanggal 24 Januari kemarin, baru 4 hari yang lalu gitu. Kita akan membahas transformasi pendidikan, komitmen terhadap perlindungan anak dan pelajar dari kekerasan seksual. Teman-teman pasti sudah sangat sering dan mungkin juga meresahkan, banyak sekali di sosial media, di pemberitaan media lokal, kita melihat banyak terjadi kasus kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan, baik itu di sekolah dasar, pendidikan tinggi, banyak sekali terjadi dan bermunculan. Nah, momen ini juga sangat bertepatan dengan disahkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita semua sama-sama belajar dan mendengarkan perspektif dari kementerian, perspektif dari UN dan pemuda, bagaimana sih urgensi lingkungan pendidikan yang berkualitas supaya menjadi ruang aman bagi pihak-pihak yang rentan. Baik, sekian perkenalan. Pasti sudah tidak sabar dan kita akan menyambut pembicara pertama. Oke, pembicara pertama merupakan bernama Bapak Zaki Gunawan dari UNESCO. Bapak Gunawan Zaki menjabat sebagai National Professional Officer dari UNESCO Jakarta sejak 2016. Nah, ini sangat menarik untuk mendengarkan perspektif Bapak Zaki dari UNESCO, karena selama ini Bapak Zaki bertanggung jawab untuk UNESCO memberi bantuan teknis bagi pelaksanaan pendidikan berkualitas SDG 4 di Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timur Leste sebagai negara klaster UNESCO di Jakarta. Bapak Zaki memiliki keahlian di bidang kebijakan pendidikan, pendidikan untuk perdamaian, pendidikan inklusif, dan pelindungan anak. Latar belakang pendidikan Bapak Zaki S1 Sarjana Pendidikan dari Universitas Lampung dan S2 Pendidikan dan Pembangunan dari School of International Development, University of East Anglia, Inggris. Beliau memiliki berbagai pengalaman kerja di beberapa organisasi internasional di bidang pendidikan inklusif dan ketenagakerjaan, pendidikan dan gizi, pendidikan dan pengelolaan sampah, pengurangan risiko bencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi sangat menarik nih teman-teman untuk mendengarkan perspektif dari Bapak Zaki yang pengalamannya sudah sangat banyak nih. Oke, sekian perkenalan untuk pembicara ke-1. Aku ingin menyapa dulu Bapak Zaki. Halo Pak. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima Alhamdulillah kasih. sehat. Siap, terima kasih banyak Pak Zaki sudah hadir. Kita akan serahkan layar dan waktu untuk Bapak Zaki. Baik, terima kasih Mbak Zeni, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah perkenalannya. Dan ya tentu kita mengucapkan selamat merayakan Hari Pendidikan Internasional yang jatuh pada tanggal 24 Januari, dan ini adalah hari besar bagi dunia pendidikan, dan banyak sekali negara-negara yang menyelenggarakan selebrasi atau peringatan Hari Pendidikan Internasional ini, dan hari ini Indonesia melalui forum kita yang sangat-sangat menarik. Baik, tentu sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan transformasi pendidikan. Ya, mungkin kita bertanya-tanya dari versi UNESCO, karena ini adalah sesuatu yang memang menarik
untuk kita gali dan untuk kita diskusikan apalagi setelah kita dihadapkan dengan atau saat ini masih dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. UNESCO mungkin sebagai teman-teman ketahui sudah lebih dari 75 tahun untuk bidang pendidikannya berusaha untuk memastikan pendidikan itu yang berkeadilan, inklusif, sustainable, pendidikan yang sehat melalui program-program pendidikan yang dilaksanakan. Nah, namun kita juga harus sadari bahwa sangat jelas apa yang sudah kita siapkan selama ini, dunia pendidikan siapkan selama ini, ternyata harus menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda akhir-akhir ini, terutama dengan adanya pendidikan semasa COVID dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka seperti tema pada Hari Pendidikan Internasional, maka pendidikan itu harus menjadi sesuatu yang transformatif. Harus ditransformasikan. Apa itu transformasikan? Artinya harus harus melibatkan lebih banyak orang, dan lebih banyak orang lagi yang terlibat untuk merubah paradigma pendidikan yang selama ini sudah ada, sehingga menjadi pendidikan itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memerlukan transformasi pendidikan? Ya, tadi saya katakan di awal, memang saat ini kita dihadapkan pada suasana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Climate change, perubahan iklim, kemudian violence, kekerasan di mana-mana, kemudian adanya ideologi yang berbeda, kemudian adanya tentu pengurangan biodiversity, konflik di mana-mana, dan tentu yang terakhir adalah risk of global pandemic, yaitu terkait dengan COVID dan beberapa kondisi alam lainnya yang memang harus kita sesuaikan. Nah, oleh sebab itu, maka sistem pendidikan itu harus berorientasi pada melengkapi peserta didik itu dengan pengetahuan, dengan values, nilai-nilai norma, dan tentu adalah kemampuan pengetahuan, values, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini terkait dengan beradaptasi dengan orang atau masyarakat, beradaptasi dengan planet, dan tentu juga beradaptasi dengan masyarakat secara global. Nah, kita bicara tentang transformasi pendidikan. Memang orang bertanya, apa sih itu transformasi pendidikan di dalam koridor pendidikan itu sendiri? Kita bicara bahwa transformasi pendidikan itu melibatkan dalam proses pembelajaran. Tentu ada guru, ada siswa, dan ada komponen masyarakatnya yang lengkap. Dan itu dari satu komponen sekolah. Ada juga komponen masyarakat, komponen pemangku kepentingan, dan juga ada komponen pengambil kebijakan. Nah, itu oleh sebab itu transformasi pendidikan itu harus sejalan bersama-sama. Tidak bisa kita hanya tergantung kepada sekolah. Tetapi kita harus satu kesatuan dari sekolah sampai pengambil kebijakan untuk bahu-membahu memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dalam hal ini berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, yang saya katakan tadi, bahwa fokus dari transformasi pendidikan di samping kita bicara tentang kebijakan, kita bicara tentang keterlibatan dari semua pihak, semua pemangku kepentingan, baik swasta maupun non-swasta, kemudian sekolah dan siswa. Nah, kita hari ini saya hanya ingin memberikan sedikit bagaimana siswa itu juga harus mendapatkan bagian dari transformasi pendidikan. Yang saya katakan di awal, bahwa nilai-nilai budaya Indonesia, nilai-nilai value yang bagus dari masyarakat Indonesia itu harus ditanamkan kembali. Kemudian pengetahuan yang bisa menjadikan siswa itu ke depannya lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, lebih berkualitas harus mulai ditingkatkan dan ditambahkan. Dan tentu yang terakhir adalah terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, dan tentu kita bicara tentang kekerasan berbasis seksual. Nanti ini akan jadi hal yang akan didiskusikan lebih lanjut untuk pembicara berikutnya yang kami oleh Pak Hendarman ada di sini, dan juga ada Dr. Sanjib dan juga Mbak Filza Hanifah. Nanti mungkin mereka akan lebih menyentuh tentang hal itu. Nah, kemudian tadi bicara siswa, bagaimana dengan transformasi pendidikan untuk guru? Tentu Indonesia sudah punya program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, banyak sekali program-program guru penggerak, Merdeka Belajar, dan sebagainya, di mana mereka guru-guru diberikan ruang seluas-luasnya untuk berimprovisasi, meningkatkan kualitas, menunjukkan potensi yang dimiliki. Nah, ini adalah salah satu langkah awal yang sangat baik untuk transformasi pendidikan. Harapannya adalah
agar guru saat mereka menyampaikan materi pembelajaran tentu komponen-komponen yang lainnya, bagaimana kurikulumnya dilaksanakan, bagaimana pendekatan pembelajarannya dilaksanakan, bagaimana pemahaman terhadap materi pengajaran yang disesuaikan dengan kondisi saat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, oleh sebab itu kami pikir dari UNESCO sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas segala inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan terkait dengan program Merdeka Belajar, di mana guru dan siswa merupakan subjek dari kegiatan ini. Mereka guru dan siswa tidak hanya sebagai objek, tetapi mereka adalah subjek sebagai penggerak dari program-program pendidikan di Indonesia, dan ini adalah salah satu contoh nyata dari transformasi pendidikan. Dan kemudian yang keempat yang saya ingin bagikan adalah apa yang kita perlukan agar transformasi pendidikan ini bisa memberikan nilai-nilai yang lebih dalam hal perlindungan kepada siswa dan anak, dalam hal ini terhadap combat terhadap kekerasan seksual. Tentu ini banyak hal yang memang harus dilakukan, tapi kami dari UNESCO yang pertama menginginkan bahwa salah satu transformasi pendidikan yang harus kita lakukan terkait dengan perlindungan siswa dan anak dari kekerasan seksual ini adalah kita harus memiliki data yang sangat-sangat baik. Data-data yang sangat komprehensif, survei yang dilakukan dengan baik, dan ini adalah salah satu hal yang harus kita miliki. Kemudian yang kedua, tentu kita juga berharap, tadi saya sampaikan ada Pak Hendarman di sini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kementerian-kementerian terkait yang mengelola pendidikan di Indonesia bisa memberikan leadership yang baik, bahwa hal-hal yang terkait dengan violence itu harus selalu dihentikan apapun bentuknya dimanapun itu berada, termasuk dalam dunia pendidikan. Dan kemudian yang ketiga, tentu kita berharap adalah guru, tenaga kesehatan, polisi, masyarakat, dan juga pemimpin agama, pemimpin masyarakat, tokoh adat, dan sebagainya harus dilibatkan secara maksimal dalam upaya transformasi pendidikan untuk mengatasi atau pencegahan terhadap kekerasan seksual yang menimpa anak dan juga siswa. Dan yang terakhir tentu saya ingin menyampaikan bahwa harus ada kerja bersama, collaborative effort yang harus kita bangun, dan dalam hal ini mungkin kalau ada teman-teman yang ada di sini adalah mahasiswa, mari kita bersama-sama memanfaatkan ini dengan baik, terutama sekarang kita berhadapan dengan media sosial yang di mana-mana banyak sekali. Mari kita memberikan informasi-informasi yang mendidik terkait dengan bahaya dari kekerasan seksual. Tentu kita menonjolkan transformasi pendidikan yang lebih kita utamakan agar bisa diterima dengan baik. Dan sebagai penutup dari sharing saya pada siang hari ini, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa bukti atau evidence menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu menimpa banyak sekali berjuta-juta siswa di seluruh dunia, data UNESCO miliki, dan ini tidak terjadi hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita antisipasi dan harus kita hentikan, terutama kondisi saat ini adalah dengan meningkatnya kemampuan kita dalam menggunakan teknologi ICT. Nah, hanya saja mungkin ada pengguna teknologi atau ICT ini yang belum menggunakan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mentransformasi ini, kita manfaatkan ICT itu untuk memberikan nilai lebih kepada kita, pengetahuan lebih, dan bahkan bisa meningkatkan skill kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa pendidikan adalah critical in empowering and transforming the lives of young people. Jadi melalui pendidikan ini, kita harapkan dunia pendidikan bisa menjadikan salah satu tempat utama untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, kepada keterlibatan masyarakat untuk memastikan bahwa hal-hal yang saya sampaikan tadi terkait dengan kekerasan seksual itu bisa dihindari. Mari kita libatkan pemuda dalam hal ini, mungkin kalau rekan-rekan yang ada di sini adalah mahasiswa, mari kita bersama-sama mengkampanyekan, mari kita bersama-sama bergerak. Dan yang terakhir yang saya ingin garis bawahi bahwa kita harus mengerti
terkait dengan kekerasan seksual ini, bahwa kita harus mengerti permasalahannya, akar permasalahannya apa, dan dampaknya. Dampak dari ini harus kita mengerti dengan baik sehingga ini bisa dihentikan. Dan tentu kita tidak berharap ini terjadi dan kita harus hentikan. Dan UNESCO memikirkan bahwa UNESCO berharap semua learners, semua pelajar, semua siswa itu mereka bisa belajar dan begitu juga dengan baik, sesuai dengan yang kami sampaikan di awal, dalam kondisi yang sangat menyenangkan, happy learning, kemudian juga dengan safe learning, mereka juga dalam belajar dalam kondisi yang aman. Dan tentu kita berharap juga guru dan tenaga kependidikan juga bisa memberikan pengetahuannya kepada peserta didik dalam kondisi yang aman juga, terbebas dari semua stigma-stigma dan diskriminasi yang ada. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama mentransform pendidikan, dan mudah-mudahan melalui forum ini teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, mari kita bersama-sama, karena di tangan teman-teman mahasiswa dan pemuda serta pelajar, hal-hal terkait dengan violence, sexual violence ini bisa kita hentikan dari Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia bisa sustain, bisa berkualitas, dan tidak dicampuri oleh hal-hal yang dapat mengganggu jalannya proses pendidikan di Indonesia. Demikian Mbak Zeni dari saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Zaki. Sangat menarik perspektif dari Bapak Zaki. Tadi aku sangat memperhatikan bagaimana ternyata tantangan dunia pendidikan ini harus membuat kita bertransformasi, begitu ya Pak? Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Zaki. Teman-teman, bagi yang ingin memperdalam bagaimana tadi peran pemuda kita sebagai pelajar, juga melibatkan guru dan lain-lainnya untuk bersama-sama menghentikan kekerasan seksual, silahkan memberikan pertanyaan di kolom chat, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut bersama Bapak Zaki. Terima kasih banyak Pak Zaki atas sharingnya. Baik, kita mungkin akan berpindah dulu ke pembicara kedua, dan akan mendengarkan perspektif yang jauh lebih menarik dari berbagai perspektif. Dan salah satunya dari Badan UN, saya akan memperkenalkan pembicara kedua kita, Bapak Dr. Sandip Nawani sebagai Program Officer dari UNFPA Indonesia. Nah, teman-teman, Bapak Dr. Sandip Nawani merupakan Program Officer di UNFPA Indonesia yang bekerja untuk mendukung Kementerian Kesehatan dan Pendidikan untuk memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah-sekolah. Beliau merupakan seorang dokter dan aktivis komunitas, dan duduk di Dewan Yayasan Kebaya, sebuah penampungan bagi para tunawisma yang hidup dengan HIV. Beliau telah bekerja dengan komunitas ini, terutama menyediakan akses ke perawatan kesehatan bagi mereka dan suara-suara terpinggirkan dan tak terlihat lainnya di jalanan Indonesia. Nah, ini sangat menarik sekali untuk melihat perspektif dari seorang dokter dan aktivis ya teman-teman. Selamat siang Bapak Dr. Sandip. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat. Ya. Apa kabar Pak? Baik, baik. Ya, baik sekali. Ya, waktu dan layar dipersilahkan Pak. Saya izin share screen ya. Saya ada beberapa slide untuk memandu kita. Mohon maaf, slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya presentasinya dalam bahasa Indonesia saja ya, supaya lebih adil. Izin, apakah slide-nya sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada United Nations Association yang sudah mengundang kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk sedikit mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan dan juga perspektif UNFPA terhadap isu kekerasan seksual terhadap remaja ya, remaja dan pemuda, terutama di setting pendidikan. Saya pertama mau ceritakan dulu tentang data terbaru. Ternyata tahun lalu, tahun 2021, KPPA, Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, melakukan sebuah survei nasional terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan survei ini cukup mengagetkan dan cukup menceritakan burden of problem-nya yang ada di Indonesia. Misalnya survei ini mengatakan hampir 2% laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual loh. Kalau kekerasan umum, fisik, bullying, dan lain sebagainya itu jauh lebih besar. Kekerasan seksual aja 2%. Dan perempuan bisa sampai 5%. Jadi bayangkan ya, 3 dari 100 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual,
di sepanjang hidupnya, dan ini anak ya, dan 5/100 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, dan ini data dari BPS dan KPPA gitu. Jadi ini cukup mengkhawatirkan data ini, dan ini data ya, data nasional dan valid, bukan survei dan lain sebagainya. Jadi data akurat. Yang data yang sangat mengkhawatirkan juga adalah, dan ini cuma menceritakan bahwa di kekerasan itu juga banyak terjadi di rumah, bukan hanya di pendidikan, adalah data Susenas tahun 2020. Data Susenas tahun 2020 mengatakan bahwa sekitar 50% anak pernah diberikan agresi atau diberikan punishment secara fisik oleh orang tuanya gitu ya. Jadi 50% ini cukup tinggi. Tapi menurut saya dan menurut kami di UNFPA yang paling mengkhawatirkan adalah data mengatakan bahwa pada anak hanya 20% anak tahu di mana dia harus mendapatkan layanan kalau terjadi kekerasan seksual gitu. Hanya 20%, sekitar 25%. Dan dari 25% yang tahu kapan harus kemana kalau terjadi kekerasan seksual, hanya 50% dari yang tahu pernah mengakses layanan kesehatan gitu. Jadi kurang dari 10% yang mengalami kekerasan seksual mendapatkan akses terhadap layanan, dan ini menurut kami sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Kita juga tahu bahwa masa remaja adalah masa di mana ekspektasi gender itu sangat berat. Karena remaja itu SMP khususnya dia mengalami pubertas, ekspektasi perempuan itu harus kurus, perempuan itu harus segini, laki-laki itu harus maco, nggak boleh mengekspresikan emosi, dan tekanan-tekanan itu sangat berat pada saat remaja khususnya SMP. Dan ada studi di Indonesia yang melibatkan 5.000 remaja SMP yang mengatakan bahwa ternyata remaja SMP kita sangat menderita, sangat menderita karena mereka pengetahuan mereka terkait kesehatan reproduksi, perubahan tubuh yang dialami, cara mengelola dorongan seksual itu sangat rendah. Dan yang lebih parah lagi, data itu juga mengatakan bahwa 1 dari 4 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan itu punya trauma yang berat atau yang sering kita namakan adverse childhood experiences. Dan laki-laki, remaja laki-laki tidak bisa mengekspresikan emosinya, kadar depresinya juga sangat tinggi. Jadi kondisi remaja kita khususnya yang di SMP ya, SMA mungkin dia sudah lebih tahu diri dia siapa, dia sudah lebih pede dan lain sebagainya. Khususnya SMP itu sangat mengkhawatirkan kondisi remaja kita, dan ini sudah dibuktikan oleh data. Lalu sektor pendidikan bisa membuat apa untuk mengadres isu-isu yang tadi gitu. Menurut kami sektor pendidikan bisa melakukan 3 hal. 1, dia bisa membuat sebuah seperti yang dikatakan Bapak Zaki, mentransformasi pendidikan untuk membuat pendidikan yang aman, yang di mana siswa bisa bereksplorasi, mencari jati diri, dan lain sebagainya. Yang kedua, sektor pendidikan bisa meningkatkan keterampilan pengetahuan siswa agar dia tahu batasan diri dia apa, harus lapor kemana, dan lain sebagainya. Jadi sektor pendidikan bisa seperti itu. Dan sektor pendidikan bisa sekali mendidik orang tua juga, dan juga mempengaruhi komunitas sekitarnya. Jadi sektor pendidikan itu bisa melakukan 3 intervensi. Di sini saya akan fokus ke intervensi kedua. Gimana sektor pendidikan ini bisa meningkatkan keterampilan siswa agar dia mengetahui kekerasan seksual itu apa, dia dapat mencari bantuan, dan yang kedua dia dapat menjalin relasi yang sehat dan mengeluarkan diri dari yang sering kita namakan toxic relationship dan lain sebagainya. Di sini kami di UNFPA menawarkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif atau pendidikan seksual yang komprehensif dapat mencegah kekerasan seksual dan meningkatkan keterampilan siswa agar dia bisa menjalani kehidupan relasinya secara sehat dan aman. Nah, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas secara komprehensif itu tujuannya apa? Bukan hanya mengetahui organ itu apa, pubertas itu apa, bukan itu. Jadi kalau kita bicara komprehensif, dia
pertama mengetahui informasi tentang cash flow secara akurat. Kadang orang tidak tahu bahwa apa yang dialami dia, misalnya khususnya anak dengan disabilitas, apa yang dialami dia itu adalah memperkosa gitu. Jadi itu adalah memviolasi batasan diri gitu. Jadi kadang orang tidak tahu. Jadi memberikan informasi yang akurat. Yang kedua, kita membantu remajanya sendiri untuk mengidentifikasi nilai-nilai dia sendiri. Gitu. Kita memberi ruang aman di dalam sesi pendidikan itu agar dia tahu, oke, untuk saya batasan diri saya seperti ini. Saya tidak mau dipegang. Saya jika menjalin relasi batasan saya seperti ini. Kadang remaja tidak ada ruangan yang aman untuk merefleksikan, mengeksplorasikan batasan diri dia apa gitu. Lalu kita juga menanamkan keterampilan-keterampilan untuk menjalin relasi yang sehat. Cara mengkomunikasikan apa, kalau saya dengan dia punya perbedaan nilai, komunikasinya seperti apa. Relasi yang sehat itu apa dengan orang tua, dengan guru, dengan teman. Relasi yang toksik itu apa, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, pendidikan cash flow yang baik dapat membuat sikap kritis dari remaja. Jadi dia lebih kritik, wah ternyata influencer itu mempromosi standar kecantikan yang tidak nyaman, dan saya dibully dan saya dilakukan kekerasan karena standar kecantikan itu. Jadi dia bisa berpikir kritis terkait itu. Jadi informasi pendidikan cash flow yang komprehensif ini sangat memberdayakan gitu. Nah, apa yang sudah kita lakukan, dan ini slide terakhir, kita melihat bahwa kemampuan guru, keterampilan guru itu menjadi kunci. Karena bisa saja pendidikan cash flow memang sudah diberikan dan sudah ada di kurikulum, dan tapi bisa saja kita cuma berikan ini loh organ penis, ini loh vagina, ini loh sehat seperti ini, yang resiko kehamilan mungkin seperti itu. Tapi kita kalau memberikan pendidikan cash flow yang komprehensif, kita harus gali nilainya remaja, dia harus merefleksi batasan diri, tentang relasi, tentang peran media, pemikiran kritis, dan lain sebagainya, dan keterampilan guru itu harus ditingkatkan. Di sini kami UNFPA memfasilitasi kerjasama antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kemenkes dan Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan di Kemendikbudristek. Di sini saya tahu ada Pak Hendarman, izin Pak menceritakan sedikit bahwa kita memfasilitasi sebuah MOU dan sebuah pelatihan yang gabung antara teman-teman yang di puskesmas sama teman-teman guru. Jadi pelatihannya jadi satu, dan kita sudah membuat modulnya juga, dan udah diuji cobakan juga pelatihan ini, termasuk terhadap siswa dengan disabilitas intelektual. Jadi siswa dengan disabilitas intelektual itu bisa loh dia mengerti, oh ini batasan diri. Setelah dia mendapatkan pendidikan cash flow, ada yang pegang dia langsung lapor ke guru, wah dia memegang saya dan saya merasa tidak nyaman, misalnya seperti itu. Walaupun dia hanya memegang tangan atau apa, dan itu sangat memberdayakan. Dan kita lihat bahwa kekerasan juga dapat membuat kehamilan ya. Jadi kami juga pernah melakukan penelitian kualitatif terhadap kehamilan remaja, dan ternyata banyak sekali remaja pada usia sekolah yang hamil itu karena kekerasan dan dipaksakan oleh orang tuanya untuk menikah orang yang memperkosakan dia gitu. Jadi ini fenomena yang sangat berat gitu ya, dan penanganannya juga sangat berat, dan untuk mencegah ini kita memang butuh kerjasama yang cukup luas. Itu saja dari saya. Cuman sini ada gambar menceritai ini anak dengan disabilitas intelektual, dan dia diajarkan, oke, ini batasan diri, ini yang boleh dipegang, tidak boleh dipegang, dan dia sangat berdaya, dan kita ada banyak sekali cerita seperti itu. Kalau diajarkan dengan baik, dia berdaya. Kalau ada yang memegang dia atau merasa tidak nyaman, dia akan melaporkan ke gurunya gitu. Dan gurunya juga tidak bingung karena kita melatih dengan guru dan puskesmas. Jadi kalau ada kasus atau apa, gurunya tidak sendiri dalam menangani kasus, apalagi pada disabilitas di sekolah SLB dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika presentasi saya terlalu cepat dan tidak terlalu jelas. Sekali lagi terima kasih ke UNA yang sudah mengundang kami. Kami senang sekali. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa silakan email saya. Saya akan sangat mau berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sandip untuk sharing-sharingnya yang sudah menunjukkan dengan komprehensif kalau data di remaja kita ini sangat
berat bebannya begitu ya, dan itu salah satunya termasuk ke kerentanan pada kekerasan seksual. Dan tadi Pak Sandip juga menunjukkan upaya-upaya yang digalakkan UNFPA gitu melalui Comprehensive Sexual Education, dan ini akan sangat related kepada pembicara kita selanjutnya nih teman-teman. Terima kasih banyak Pak Sandip. Kita akan bergeser ke pembicara ketiga. Kita kedatangan Bapak Insinyur Hendarman, MSc PhD, sebagai pelaksana tugas Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak Insinyur Hendarman, MSc PhD, merupakan pelaksana tugas Kepala Pusat Penguatan Karakter di Kemendikbudristek. Beliau menempuh pendidikan PhD di Curtin University of Technology pada Policy Research dan Analysis, Western Australia, serta pendidikan master di University of Wisconsin-Madison, USA, dalam bidangnya Continuing dan Vocational Education. Bapak Hendarman telah menghasilkan beragam karya, baik itu berupa buku, jurnal, maupun proceeding. Publikasi terbarunya dari Bapak Hendarman adalah buku Sekolahku Perusahaanku, buku Belajar Karakter dari Kehidupan, dan buku Pendidikan Karakter Era Milenial. Saya akan menyapa dulu, selamat siang menjelang sore Pak Hendarman. Selamat siang Mbak Zeni, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mbak, cuma hujan ini. Wah, Ya. sama di tempatku juga lagi hujan. Baik, layar dan waktu dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Zeni. Salam untuk Mas Zaki dan Pak Sandip tadi ya, sudah duluan bicara dan itu sangat membantu. Dan tentu saja adik-adik semua atau teman-teman semua, sahabat semua. Jadi saya di sini ingin menyampaikan hal yang terkait kekerasan seksual ya. Karena ini menjadi salah satu isu yang disebut sebagai salah satu dari 3 dosa besar pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan ini merupakan suatu program prioritas dari Mas Menteri. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kekerasan seksual ini sudah terjadi lama Mbak Zeni ya, teman-teman semua. Dan baru kali ini ada seorang menteri ya yang berani mengangkat isu ini dan kemudian juga langsung dengan gerakan-gerakan yang luar biasa sekali. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kalau kita perhatikan ya, ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya dari angka-angka tadi Pak Sandip sudah menyampaikan, dan saya ingin menambahkan lagi supaya kita itu lebih percaya ya bahwa memang ini tidak bisa dibiarkan. Ini kasus kekerasan seksual itu umumnya terjadi di wilayah yang dipandang aman sebenarnya. Yang mana? Itu sekolah, kampus, universitas, asrama mahasiswa, atau tempat kerja. Jadi kita tidak membayangkan, tadi Pak Sandi mengatakan itu juga pertemuan yang luar biasa ya, bahwa kekerasan seksual itu dialami juga di rumah tangga, dilakukan oleh orang tua. Lalu ada riset sendiri ya. Nah, ini mengapa anak sering ditarget kekerasan seksual? Karena ya kita tahu anak-anak itu selalu berada di posisi lemah dan tidak berdaya. Moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah. Ini ada hasil penelitian dari Hertinjung ya, Hertinjung 29. Lalu ada lagi survei ya, ini tentang anak dan pelajar ya Mbak Zeni, teman-teman semua. Saya akan membedakan yang satu lagi, nanti saya akan berbicara yang di perguruan tinggi. Ya, karena itu sudah keluar peraturan terbaru. Lalu 8 dari 100 anak perempuan berusia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Kemudian 4 dari 100 anak laki-laki berusia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Tadi juga Pak Sandip sudah menyampaikan dan ini mungkin pengulangan. Dan kemudian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa terjadi 18 kasus kekerasan seksual pada anak di institusi pendidikan selama tahun 2021. Seluruh kasus terjadi antara 2 Januari sampai 27 Desember 2021. Nah, lalu ketika kita bicara, ketika anak itu kami di kementerian menggunakan itu di bawah 18 tahun ya. Lalu kemudian kami baru-baru ini mungkin adik-adik teman-teman sudah mendengar ya, dan itu luar biasa sekali ya dampaknya, dan itu mengungkap semua isu-isu atau berita-berita yang selama ini tidak pernah diketahui publik. Kemudian itu terangkat bagaimana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dan ini menjadi perhatian pertama karena ternyata dari riset dan berita, kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan itu yang tertinggi itu di universitas, itu 27%.
Ini kasus yang diadukan oleh Komnas Perempuan antara tahun 2015 sampai 2020. Kemudian ini yang lebih memperhatikan ya, memprihatinkan adalah survei Indonesia itu ternyata masuk sebagai negara kedua paling berbahaya bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Ini dari Value Champion ya, survei itu 2019. Dan ini tentunya kita tidak ingin negeri kita ini dianggap sebagai negeri yang tidak nyaman, tidak aman. Karena bagaimanapun kita menginginkan negeri aman, tapi juga di lingkungan sekolah maupun di perguruan tinggi itu menjadi tempat yang nyaman dan aman ya, dan sehat itu untuk kita belajar. Lalu ada testimoni dari 174 orang, 79 kampus di 29 kota. Dan yang menyedihkan adalah begini, 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus ya. 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% dari mereka, bayangkan 63% dari 77% dosen itu tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Bayangkan mereka yang harusnya mengedukasi kita, kemudian mereka sangat edukatif, ternyata mereka tidak melaporkan, teman-teman. Dan ini berdasarkan dari hasil survei oleh Ditjen Dikti-Ristek tahun 2020. Nah, kemudian regulasi memang sudah ada ya. Kalau di sekolah itu namanya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tentang Kekerasan di Sekolah nomor 82 2015. Lalu di jenjang perguruan tinggi ini belum ada ya, yang belum terlindungi oleh regulasi. Nah, inilah kemudian yang menjadikan kementerian memfokuskan pada tahap pertama, Mbak Zeni ya, teman-teman semua, itu pada lingkungan satuan pendidikan tinggi. Maka keluarlah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan di satuan pendidikan tinggi. Dan itu menjadi bagian yang sangat penting. Dan tadi sudah disampaikan Pak Sandip, jadi kami di kementerian ini juga menyiapkan ya, itu bagaimana korban-korban itu mempunyai kanalnya untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, dan itu memang dilakukan secara bertahap ya. Jadi nanti kami akan memberikan ke authority itu dilakukan oleh perguruan tinggi, dan kami akan membentuk satuan tugas di masing-masing perguruan tinggi. Jadi tolong nanti adik-adik ya teman-teman sampaikan bahwa kalau ada kejadian jangan takut melapor ya, karena di masing-masing perguruan tinggi itu akan dibentuk satuan tugas, dan ini memang sudah dilakukan di sejumlah perguruan tinggi karena sudah muncul. Mungkin banyak yang sudah mendengar termasuk di Sumatera, bahkan di Jakarta ya, itu sudah ada yang perlakuan dari dosen dan seterusnya. Dan ini kami mengantisipasi akan lebih banyak lagi yang akan melaporkan, dan memang nyata sekali kami sudah merekap ya laporan-laporan yang ada. Dan kemudian cara kami juga dalam hal ini adalah bagaimana mengedukasi Mbak Zeni, teman-teman semua ya. Jadi kami nanti akan sudah menyiapkan, bukan akan ya, sudah menyiapkan beberapa video ya, kemudian modul-modul tadi mirip dengan Pak Sandip ya. Dan kalau Pak Sandip tadi kepada guru, nanti kami ini memberikan kepada mahasiswa, lalu dosen, lalu kemudian orang tua, semua ini harus diedukasi, dipahamkan kepada mereka bahwa kekerasan seksual ini bukan hal diperbolehkan. Nah, kemudian strategi lain adalah kami juga melakukan pembekalan peserta ya. Ini termasuk tadi disebutkan oleh Mas Zaki program kampus mengajar. Jadi kita memberikan pembekalan yang terkait dengan keadilan, kesetaraan, dan anti kekerasan seksual. Dan kemudian di kementerian sendiri kami sudah memproduksi iklan layanan masyarakat, film pendek, web series, dan semua ini pada dasarnya untuk menjadikan masyarakat ya, khususnya di dalam konteks perguruan tinggi saat ini menjadi fokus bahwa mereka itu harus sadar ya, melek bahwa mereka juga mempunyai hak untuk menyampaikan, dan bagi pelapor itu dijamin teman-teman, dijamin bahwa mereka itu tidak akan menjadi terlapor. Ini hal-hal yang umumnya sebelumnya ya, kalau kita melaporkan itu mahasiswanya malah di akhirnya kemudian menjadi yang terlapor, dilaporkan. Nah, ini yang berbahaya, tapi inilah yang sudah kami lakukan. Dan kemudian permen ini sendiri Mbak Zeni ya,
Ini sebenarnya ada 4 prinsipnya ya. Yang Permendikbud di perguruan tinggi itu pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara Indonesia, penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan. Jadi pimpinan perguruan tinggi ini dia harus mengambil langkah tegas. Dan tentunya nanti akan ada sanksi bagi pimpinan perguruan tinggi yang melakukan pembiaran. Karena mereka nanti akan dipantau, salah satu yang ada di kementerian teman-teman itu Ditjen Pendidikan Tinggi, dan disitulah nanti akan berkomunikasi, berinteraksi. Lalu peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual ini menjadi bagian dari Permen dan penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya terkait dengan tema kita hari ini, kalau tadi di perguruan tinggi, ya di lingkup perguruan tinggi itu sudah cukup jelas karena ada Permendikbud. Bagaimana dengan di persekolahan? Nah, di persekolahan ini yang ada adalah Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kami di kementerian sekarang sedang memproses untuk mempercepat karena ternyata untuk di persekolahan itu dari SD, SMP, SMA itu termasuk di SMK ternyata jumlahnya juga banyak sekali teman-teman. Dan ini kami dalam proses untuk merevisi peraturan sehingga ini dapat mengakomodir ya berbagai hal yang kira-kira ada kesetaraan dengan di perguruan tinggi. Lalu kemudian juga kami mengembangkan instrumen, lalu ada juga menetapkan pedoman pelaksanaan, dan juga kami menyebarluaskan konten anti kekerasan terhadap anak melalui pusat penguatan karakter. Jadi hal-hal ini yang akan kami lakukan, dan juga kami akan mengoptimalisasikan kanal pelaporan untuk pengaduan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Ini bisa diakses melalui https Kemendikbud lapor go.id, dan ini nanti kemudian akan ditindaklanjuti, dan apabila ada tindak kekerasan yang memerlukan tindak lanjut akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal karena mereka yang akan menanganinya lebih lanjut. Dan hal lain bahwa kami tidak bekerja sendiri, termasuk kami bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga ya, termasuk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Anak ya, Perlindungan Anak, kemudian kami juga dengan KPAI, dengan Komnas Perempuan, dan semua ini kami bungkus kerjasama ini dalam bentuk penentuan dari adanya pokja-pokja ya, kelompok kerja, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi suatu bagian dari transformasi pendidikan ya yang sangat penting. Karena ini sudah terlalu lama, Mbak Zeni, kita tidak bisa membiarkan. Lalu pokok dari revisi Permendikbud tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, diantaranya cakupan definisi kekerasan, lalu kemudian apa itu 3 dosa dalam konteks persekolahan, lalu kita akan menyusun pedoman-pedoman, lalu kesepakatan tentang portal pelaporan dan perluasan cakup penanganan. Jadi kira-kira itu Mbak Zeni yang kami lakukan, dan tentu saja kami berharap adik-adik ya mungkin setelah nanti mendengarkan di sini adik-adik juga akan menjadi pembawa berita ya yang membahagiakan dalam arti kata ayo kita perangi kekerasan seksual. Terima kasih Mbak Zeni. Terima kasih banyak Pak Hendarman sudah berbagi tentang banyaknya upaya dari Kemendikbudristek terkait kekerasan seksual yang ternyata dari data yang tadi cukup mengejutkan. Saya sendiri kaget mendengar data bahwa Indonesia menjadi negara tidak teraman bagi perempuannya. Kedua, se-Asia Pasifik itu sangat besar sekali menurut saya, dan mungkin saya sebagai perempuan juga teman-teman yang hadir di sini banyak perempuan pernah merasakan gitu. Terima kasih banyak Pak Hendarman. Teman-teman yang ingin memperdalam atas apa yang sudah disampaikan, silahkan sampaikan pertanyaan di kolom chat begitu. Nah, sambil menunggu jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya akan bergeser ke pembicara kita yang dari perwakilan pemuda nih, yang teman sebaya mungkin, yakni dari Kak Filza Hanifah dari Hope Helps Universitas Gadjah Mada. Kak Filza Hanifah merupakan co-founder dan advisor dari Hope Helps Universitas Gadjah Mada yang merupakan sebuah pengada layanan tanggap dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Tahun sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Lokal Hope Helps UGM, di mana beliau secara aktif mengadvokasikan isu kekerasan seksual, juga mendampingi korban kekerasan seksual di lingkup kampus. Kak Filza sendiri pernah menjadi perwakilan mahasiswa nih teman-teman untuk uji materi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang dari tadi sudah kita bahas ya bersama Pak Hendarman. Baik, saya akan sapa dulu. Selamat siang menjelang sore, Kak Filza. Apa kabar? Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, Kak. Oke, langsung saja nih pasti teman-teman nggak sabar untuk mendengarkan perwakilan pemuda. Waktu dan layarnya saya persilakan. Oke, mungkin saya minta bantuan dari panitia ya untuk share screen. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman UNA sudah mengundang Hope Helps untuk memberikan perspektif permuda terkait isu kekerasan seksual di ruang lingkup pendidikan. Mungkin sebelum saya mulai memberikan materi, saya mau memberikan trigger warning kepada seluruh peserta karena mungkin bisa jadi beberapa materi yang saya sampaikan agak triggering, sehingga apabila ada dari teman-teman yang merasa tidak nyaman selama saya menyampaikan materi, bisa rehat sejenak dan tidak usah dipaksakan untuk terus menyimak. Oke, mungkin bisa next slide. Oke, mungkin pertama-tama saya mau menjelaskan dulu bagaimana sih sebenarnya realitas kekerasan seksual di lingkup pendidikan yang mungkin sebenarnya agak mengulang dari Bapak Hendarman tadi, tapi saya coba untuk mengulang lagi bahwa terdapat data dari Komnas Perempuan sepanjang 2015 sampai 2020 yang menunjukkan bahwa dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, terdapat 27% kasus yang terjadi di perguruan tinggi, dan juga berdasarkan survei Kemendikbud pada 2020 juga menyebutkan bahwa terdapat 77% dosen yang menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, dan ada 63% yang tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Nah, di sini saya mau meng-highlight bahwa kasus kekerasan seksual ini layaknya gunung es, teman-teman. Sedikit sekali yang muncul atau yang diketahui, dan banyak sekali kasus yang belum muncul atau diketahui atau dilaporkan. Bayangkan ada berapa banyak kasus yang belum terkuak, kalau yang sudah muncul saja sudah sebanyak ini gitu. Hal ini menunjukkan bahwa lingkup pendidikan ini belum cukup aman bagi pelajar dan mahasiswa dari kekerasan seksual. Oke, mungkin bisa next slide. Oke, ini adalah salah satu contoh kasus kekerasan seksual di lingkup pendidikan, tepatnya di Universitas Gadjah Mada yang terjadi beberapa tahun lalu ya, kasus AKMI yang memunculkan gerakan #KitaAKMI, dan juga alhamdulillahnya memunculkan peraturan rektor di Universitas Gadjah Mada mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian mungkin bisa next. Oke, selain jumlah kasus dan contoh kasus kekerasan seksual yang ada, saya juga ingin bercerita gitu terkait situasi dari berbagai pihak itu sebenarnya bagaimana sih, mulai dari publik, pemerintah, dan juga media massa. Berdasarkan pengamatan saya dari masyarakat sendiri, masih banyak yang kurang paham mengenai definisi dari kekerasan seksual itu sendiri. Masih banyak yang belum mengerti terkait apa yang dimaksud kekerasan seksual, definisinya seperti apa, bahkan banyak juga yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual, seperti menanyakan baju yang dipakai korban, dan hal-hal lainnya. Dan ini bahkan juga terjadi di lingkup pertemanan di mahasiswa dan lain sebagainya, sehingga sangat penting untuk masyarakat meningkatkan literasinya dan pemahamannya mengenai kekerasan seksual. Kemudian dari sisi pemerintah sendiri, meskipun tadi seperti yang sudah diceritakan, sudah ada peraturan Permendikbud mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, namun sayangnya dari aparat penegak hukum masih belum berspektif korban. Hal ini kenapa saya katakan demikian, karena saya seringkali membaca cerita-cerita mengenai aparat penegak hukum yang cenderung meremehkan korban ketika melapor. Bahkan teman saya sendiri gitu yang bercerita bahwa ketika dia melaporkan kasusnya ke polisi, kasusnya itu malah dianggap remeh gitu dan tidak dianggap serius. Kemudian selain aparat penegak hukum, hukum di Indonesia juga belum ada undang-undang yang
benar-benar bisa memadai untuk korban kekerasan seksual. Contohnya di KUHP mengenai definisi perkosaan hanya terbatas pada penetrasi kelamin laki-laki dan kelamin perempuan disertai dengan ejakulasi pada orang di luar pernikahannya. Peraturan itu tidak mengenal, kalau bisa didefinisikan tidak mengenal korban laki-laki, pelaku perempuan juga tidak dikenali, dan definisinya menyulitkan pembuktian serta perkosaan dengan alat bantu tidak dikenali di pasal tersebut. Kemudian apabila kita melihat juga di pasal pencabulannya hanya terbatas pada kekerasan seksual yang disertai kontak fisik, padahal banyak sekali gitu kekerasan seksual yang terjadi secara online, apalagi semenjak pandemi sekarang ini gitu. Kemudian selanjutnya, selain dari publik dan pemerintah, di sisi media massa juga banyak sekali media massa yang belum berspektif korban. Masih banyak media massa yang menggunakan narasi-narasi tidak berspektif korban, kemudian juga menggiring pembaca untuk menyalahkan korban, dan lain sebagainya. Mungkin bisa next. Oke, dari pembahasan situasi dan realitas kasus yang ada tadi, dapat kita simpulkan teman-teman bahwa lingkungan kita ini belum memadai gitu untuk kasus kekerasan seksual, dan perlu untuk kita bergerak bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari kekerasan seksual. Nah, lantas bagaimana sih kontribusi kita sebagai pemuda yang bisa diambil dalam isu kekerasan seksual ini? Yang pertama, menurut saya tentunya kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus paham dulu apa itu konsep konsen, apa itu kekerasan seksual, bentuk-bentuknya seperti apa, karena kalau kita tidak paham apa itu kekerasan seksual dan konsep konsen itu sendiri, maka kita tidak bisa mengaplikasikannya dan tidak bisa memberikan pencerdasan kepada orang lain. Makanya yang penting adalah mulai dari diri sendiri, pahami kekerasan seksual itu apa, kemudian setelah paham, kita juga harus mulai untuk berhenti melakukan victim blaming atau menyalahkan korban dan selalu mendukung penuh korban, karena seringkali saya lihat di beberapa komentar di sosial media banyak sekali orang-orang yang masih menyalahkan korban dan tidak mendukung penuh korbannya seperti itu. Kemudian yang menurut saya paling utama juga, jangan sampai kita sendiri melakukan kekerasan. Makanya kita harus mulai dari diri sendiri, pahami kekerasan seksual itu, tidak melakukan victim blaming, dan juga tidak melakukan kekerasan seksual itu sendiri. Kemudian setelah kita sudah mulai dari diri sendiri, gitu, sudah paham mengenai kekerasan seksual, kita bisa mulai memberikan edukasi kepada orang lain. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengadakan webinar atau campaign mengenai isu kekerasan seksual, kemudian juga bisa mulai memberikan edukasi kepada lingkup pertemanan masing-masing atau orang-orang terdekat kita, karena saya percaya dengan kita memberikan pencerdasan kepada orang-orang lain, harapannya orang-orang lain tersebut juga bisa membantu kita memberikan pencerdasan mengenai kekerasan seksual kepada orang lain gitu. Nah, selain memberikan edukasi lewat webinar dan juga lingkup pertemanan, kita juga bisa memanfaatkan sosial media sebagai platform pencerdasan mengenai kekerasan seksual, seperti itu. Nah, untuk dari Hope House sendiri, kami juga punya dua fungsi utama, yaitu memberikan layanan cepat tanggap mengenai kasus kekerasan seksual yang dialami sivitas akademika di kampus, dan juga melakukan pencegahan kekerasan seksual dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, gitu. Jadi harapan saya sebagai pemuda kita bisa membantu berkontribusi bersama mencegah kekerasan seksual di lingkup pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, terima kasih banyak Kak Filza atas pemaparannya. Kita jadi sadar nih teman-teman, ternyata tadi situasi penanganan KS itu sangat beragam, baik itu dari publik, pemerintah, media massa, sehingga gerakannya itu harus bersama-sama ya Kak, tidak bisa mahasiswa sendiri atau mungkin dosen sendiri, tapi melibatkan kepolisian, penegak hukum, dan lain-lainnya. Baik, terima kasih banyak Kak Filza, sangat menarik dan sangat relate nih mungkin dengan audiens kita pada sore hari ini, teman-teman pemuda yang sedang mendengarkan. Oke, karena sudah mendengarkan pemaparan dari keempat pembicara, aku masih menunggu nih bagi teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan atau mau mendiskusikan suatu hal, suatu topik kepada pembicara kita yang sudah memaparkan banyak data, banyak perspektif, silakan disampaikan di chat. Aku akan memanggil penanya dan akan dipersilahkan untuk on mic, gitu. Jadi menyampaikan pertanyaannya secara langsung, gitu. Nah, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab selama kurang lebih 30 menit untuk teman-teman audiens yang penasaran, oh tadi ada yang belum disampaikan dengan jelas atau ada yang penasaran dengan hal-hal yang lebih mendetail, silakan sampaikan di chat ya teman-teman.
Oke, udah banyak berdatangan nih di kolom chat ya, bisa kita baca bersama-sama. Tapi ada satu penanya tadi di atas aku lihat dari pertanyaan dari Kak Iqbal. Kak Iqbal dari Universitas Patimura Ambon. Oke, Kak Iqbal bisa on mic, Kak. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Iya, Kak. Oke. Bentar. Suara aku kedengaran? Kedengeran jelas, Kak. Ya, jadi topiknya kan tentang kekerasan seksual kebanyakan di lingkungan. Cuman tadi Kak, pertanyaannya untuk Kak Sandip, ada singgung sedikit bahwa kekerasan seksual itu juga bisa berasal dari rumah. Nah, aku pernah dengar kasus kan ada tuh anak ustadz, terus dia kan masih sekolah di SMP, tapi terus dinikahin sama teman ustadz bapaknya kayak itu. Dan yang anehnya, kasus kayak gini, anak perempuannya itu tidak merasa bahwa dia itu dilecehkan atau diapapun, karena dia merasa itu berdosa sekali untuk melawan apa yang dikatakan orang tuanya. Jadi dia menerima aja untuk dinikahkan kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Kak Sandip nih, kalau di kasus seperti itu, di mana korbannya aja nggak merasa bersalah, karena merasa lebih bersalah untuk tidak mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya, karena dianggap berdosa kan. Apalagi yang dia ini dinikahin sama ustadz, yang notabene-nya dikenal sama orang tuh ustadz ya, orang baik-baik, yang bahkan lebih tua dari dia, sementara dia ini kan masih SMP di bangku sekolah, masih di lingkungan pendidikan. Menurut kakak, apakah itu termasuk bentuk kekerasan seksual terhadap si anak ini? Dan kira-kira edukasi bagaimana supaya bisa kita bilang kepada anak-anak muda ini bahwa hal yang dilakukan orang tua kami itu sebenarnya salah, tanpa membuat dia merasa bersalah bahwa dia sudah berdosa kepada orang tuanya kayak gitu. Terima kasih Kak kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk pertanyaannya. Tadi ditujukan kepada Pak Sandip dari UNFPA. Tadi pertanyaannya kurang lebih Kak Iqbal pernah mendengar sebuah kasus di mana anaknya dinikahkan dengan anak ustadz. Anaknya tidak merasa dilecehkan, tapi menganggap menantang orang tua itu adalah sebuah dosa. Jadi, apakah ini bentuk kekerasan seksual, Kak? Dan bagaimana cara edukasinya supaya muda ini bisa tahu bahwa ortunya melakukan tindakan yang salah tanpa membuatnya merasa bersalah dan menentang orang tua. Ini agak complicated nih, Kak Sandip, kondisinya. Silakan, Kak. Jadi kalau di PBB itu kita klasifikasikan, kalau di peraturan HAM PBB ya ada dua, namanya Convention on the Rights of the Child yang sudah diratifikasi Indonesia, hak anak, dan juga Convention on Elimination of Discrimination Against Women atau CEDAW yang sudah juga diratifikasi oleh Indonesia. Itu kita namakan sebagai kekerasan berbasis gender atau praktik bahaya. Jadi perkawinan anak itu adalah salah satu praktik bahaya yang sangat-sangat membahayakan dan merugikan terhadap anak tersebut, dan itu pelanggaran hak anak, perkawinan anak ya, itu, dan itu menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Angka perkawinan anak, penurunan perkawinan anak menjadi target RPJMN. Jadi pemerintah sangat-sangat aware tentang ini, dan untuk mencegah situasi seperti itu intervensinya perlu banyak sekali, terutama pendidikan orang tua terkait potensi anak perempuan gitu ya. Anak perempuan itu bukan beban di rumah, dia bisa menjalin pendidikan dan lain sebagainya. Jadi perubahan norma tentang gender dan lain sebagainya itu perlu sekali di masyarakat, di orang tua, tapi juga keterampilan hidup si remajanya. Jadi rekan kami di UNICEF dia punya program yang sangat menarik, namanya keterampilan kecakapan hidup, life skill, yang diimplementasikan di Bone kalau nggak salah. Teman kami dari UNICEF mengimplementasikan ini, dan dia mengajarkan seperti pendidikan Kespro, dia remaja perempuannya lebih diberdayakan untuk mengetahui, bisa merencanakan masa hidupnya seperti apa, masa depannya dia mau seperti apa, cita-cita dia apa, dia lebih pede terhadap tubuhnya, kedaulatan tubuh dia. Dia diajarin gitu tentang gimana nih merencanakan masa hidup saya. Ya, saya belum merencanakan misalnya, oke, saya mau berkeluarga, tapi umur berkeluarga seperti ini, saya mau menyelesaikan pendidikan dulu dan lain sebagainya. Itu juga menjadi intervensi. Tapi yang jelas ini adalah pelanggaran hak anak dan adalah salah satu praktek bahaya, perkawinan adalah salah satu praktik bahaya.
yang belum diatur. Jadi aturan undang-undang perkawinan jelas ya, sekarang sudah dinaikkan di atas 19 tahun ya, tapi bisa melakukan dispensasi. Jadi anak tidak boleh, itu adalah pelanggaran hak anak kalau dia, apalagi dia putus sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bentuk kekerasan berbasis gender dan praktik bahaya. Kita klasifikasi sebagai praktik bahaya. Dari saya mungkin itu ya penjelasannya. Di Indonesia belum ada undang-undang yang mengkriminalisasi orang yang dipaksakan untuk menikah. Jadi ada beberapa laporan di Komnas Perempuan yang memang orang dipaksakan menikah dengan orang tertentu bukan atas kehendak dia gitu. Tapi belum ada aturan yang jelas di Indonesia terkait itu. Tapi kalau anak itu udah jelas pelanggaran hak anak dan sebuah praktik bahaya yang harus kita intervensi dari berbagai sudut. Ya, baik. Terima kasih Kak Sandip untuk jawabannya. Ini menarik sekali berbicara soal praktik bahaya kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak gitu ya. Mungkin adakah perspektif lain dari Pak Hendarman, Pak Zaki, atau Kak Filza, adakah yang ingin menambahkan terkait kasus yang tadi ditanyakan oleh Kak Iqbal? Gimana Bapak Hendarman atau Pak Zaki, apakah ada tambahan perspektif lain soal kasus ini? Mbak Zeni, jadi gini Mbak Zeni. Halo. Silakan Pak. Iya, Hendarman Mbak. Jadi gini Mbak Zeni, ini memang kan kita juga harus melihat ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya Pak Sandip ya. Ini kan mengawal sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan ya. Kemudian tadi dalam kasus tadi itu kan itu lebih kepada kementerian satu lagi, Kementerian Agama. Dan ini memang saya setuju dengan Pak Sandip karena memang belum diatur juga sih sebenarnya ya Pak ya, tapi kita kan sudah meratifikasi tadi Pak ya Convention of Child Rights itu ya. Nah inilah yang kemudian kami di kementerian juga mungkin Mas Zaki juga tahu ya, kami kan merujuk gitu ya karena kita kan juga menjadi bagian dari UNESCO. Nah tapi yang memang lebih mengkhawatirkan sebenarnya tadi sampaikan Mbak Filza itu, ini aparat penegak hukum sering tidak berspektif seperti itu. Ini yang kita setengah mati pun kita bergerak, tapi kalau tidak didukung oleh semua, nah ini akan menyebabkan nanti timbulnya tadi itu Mbak. Di satu sisi kementerian misalnya ya, itu sudah mengeluarkan peraturan, tapi di sisi lain yang seharusnya menangani, nah itu kemudian tidak menindaklanjuti. Jadi ini kan orang hilang kepercayaan ya masyarakat hilang kepercayaan. Nah ini juga salah satu tugas nih Mbak Filza ya. Terima kasih tadi juga udah menarik sekali. Jadi kami memang di kementerian ini nanti Mbak Filza tolong awasin juga di UGM ya. Nanti ada satuan tugas itu. Pasti banyak kasus itu Mbak. Aku prediksi seperti itu. Ya. Jadi ini Mbak Seni ya. Tantangan kita semua dan saya sekali lagi dari awal tadi mengatakan tolonglah ayo adik-adik pemuda kita lakukan suatu kebulatan tekad lah katakan gitu ya, gerakannya apa, kita tuntaskan, kita musnahkan itu ya, perangi kekerasan seksual itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hendarman untuk ajakannya nih pemuda-pemuda yang hadir di forum pada sore hari ini. Nah, tadi Pak Hendarman sempat senggol juga keterkaitan kementerian dengan UNESCO ya. Pak Zaki, apakah ada tambahan perspektif? Ya, terima kasih Mbak Zuni. Terima kasih Pak Hendarman. Saya mendukung apa yang disampaikan Pak Hendarman terakhir. Ini tadi kan saya sebutkan salah satu transformasi pendidikan ini adalah bagaimana kita memperkuat support system ya. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama juga sudah mulai tahun 2000 itu sudah menerapkan namanya pendekatan manajemen berbasis sekolah. Artinya manajemen berbasis sekolah ini sebenarnya ini adalah sekarang bicara tentang transformasi pendidikan, sebenarnya ada kelanjutan dari manajemen berbasis sekolah. Artinya semua komponen masyarakat sekolah yang terlibat dengan sekolah itu juga harus ikut serta. Jadi kita perkuat support sistemnya. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi salah satu kasusnya. Nah, ini disinilah peran dari kita dan saya sih mengajak
teman-teman mahasiswa, teman-teman SMA, SMK, mari kita perkuat kembali alma mater kita, sekolah di mana kita pernah dibesarkan, kita support guru-guru kita berbagi ilmu kepada adik-adik kita situ, sehingga kita menunjukkan itu adalah bagian dari support system itu sendiri, sehingga hal-hal yang tadi disampaikan, diberikan contoh oleh Mas Iqbal, itu bisa tereliminasi dengan sendirinya, karena kita terbuka. Kita semuanya punya akses apa-apa. Nah, mari kita bersama-sama. Jadi saya katakan lagi bahwa sebenarnya kalau bicara tentang sekolah sebagai institusi pendidikan, sebenarnya sistemnya sudah terbangun. Manajemen berbasis sekolah itu sudah terbangun. Kepala sekolah ikut terlibat, orang tua, asosiasi orang tua terlibat, asosiasi guru terlibat, institusi swasta yang ada di sekitar sekolah terlibat, kepala desa terlibat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau ada misalnya ada school-based sexual violence itu adalah murni kesalahan sekolah. No, tidak. Karena saya katakan transformasi pendidikan ini tidak hanya bicara tentang sekolah. Kita bicara tentang masa depan dari pendidikan. Nah, masa depan dari pendidikan, maka kita bersama-sama. Itu yang saya setuju dengan Pak Henderman. Mari kita bersama-sama, apalagi teman-teman yang ada di sini, ada muda tadi, Kak Filza, saya sangat apresiasi dengan sharing. Mungkin bisa advokasi teman-teman, Kak Filza di mahasiswa, mari kita kembali ke sekolah gitu. Kita support the school through our channel, through our network, through our social media platform. Mbak Zeni. Terima kasih banyak Pak Zaki. Ternyata masing-masing dari perwakilan pembicara di sini sangat saling terlibat dan merupakan membentuk support system supaya sama-sama memerangi kekerasan seksual begitu. Nah, tadi Kak Filza sering disinggung. Kak Filza, apakah ada perspektif tambahan nih terkait kasus perkawinan anak yang tadi Kak Iqbal sampaikan? Oke, mungkin saya kurang lebih sama ya, karena seperti yang sudah digembor-gemborkan tadi gitu, bahwa ya untuk kasus kekerasan seksual ini memang perlu gerakan kolektif gitu, baik dari pengajar, dari dosen, dari mahasiswa, bahkan dari istilahnya apa ya, ornamen-ornamen yang sebenarnya tidak terlibat secara langsung di pendidikan, misal dari aparat penegak hukum tadi, atau orang-orang petugas kebersihan, dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya orang-orang yang juga bersinggungan langsung dengan istilahnya pelajar dan mahasiswa kan. Makanya selain dari yang dibilang tadi, selain dari edukasi, kita juga sebenarnya harus edukasi semua aspek yang ada gitu, lebih dari yang terlibat langsung itu sendiri. Makanya kalau dari saya sebenarnya kurang lebih sama, yaitu ya kita harus bergerak kolektif bersama untuk bisa memberikan edukasi ke semua pihak dan menciptakan lingkungan aman itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Kak Filza. Lagi-lagi nih kita diingatkan teman-teman kalau geraknya nggak bisa sendirian, harus gerakan kolektif. Terima kasih banyak Kak Filza, dan dari Kak Iqbal semoga sudah terjawab dengan jelas ya Kak. Ya, kalau misalnya sudah, oke, terima kasih banyak. Kalau gitu, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua yang sudah disampaikan dari Kak Yusfrina nih, dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kak Yusfrina, apakah bisa menyalakan mikrofonnya? Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Silakan. Oke, ini selamat sore. Saya Yusfrina dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mohon maaf, saya izin bertanya. Karena kan kita hari ini ngomongin tentang kekerasan seksual ya. Nah, saya itu selama jadi peserta didik dari SD sampai SMA beberapa kali bertemu dengan kasus di mana korban perkosaan yang dia hamil akhirnya dikeluarkan paksa oleh sekolahan karena dianggap sudah mencederai kayak seperti itu. Nah, padahal tahun 2013 waktu itu Pak Muhammad Nuh kalau tidak salah yang jadi Menteri Pendidikan itu sudah melarang untuk pihak sekolahan untuk mengeluarkan karena semua anak itu kan masih punya hak pendidikan di situ. Nah, sedangkan prakteknya sampai sekarang itu masih banyak sekolah yang seperti itu mengeluarkan. Ada yang beberapa berdalih dengan ya karena itu kan ada tata tertibnya di sekolah seperti itu dan itu sudah disetujui oleh semua warga sekolah. Sedangkan kalau secara kenyataan kan nggak semua warga sekolah tahu tentang tata tertib itu seperti itu. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih dari pihak Kemendikbudristek sendiri menanggapi kasus itu dan bagaimana mungkin dari pihak UNESCO juga karena kan kita tahu pendidikan itu kan jadi problem utama ya sekarang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Yusfrina. Pertanyaannya tadi spesifik ditujukan kepada Pak Hendarman. Cuman sayang sekali Pak Hendarman sedang mengalami masalah teknis di jaringan sinyal. Jadi mungkin kita bisa
meminta perspektif dan jawaban dari Pak Zaki mungkin Pak. Apakah ada tanggapan kalau misalnya ada anak peserta didik yang dikeluarkan karena mengalami pemerkosaan, sedangkan semuanya tidak begitu tahu tentang tata tertib. Bagaimana penanggapan dari kasus ini Pak? Ya, terima kasih. Nampaknya memang Pak Henderman yang lebih tepat merespons. Atau Dr. Sandip, mungkin pernah punya ada contoh kasusnya, kemudian apa solusi yang ditawarkan gitu. Silakan Dokter, saya offer Mbak Zeni. Nanti saya dari sisi apa namanya itu global perspektifnya. Silakan Dokter Sandi. Terima kasih banyak Pak. Silakan Pak Sandi. Kami pernah melakukan penelitian terkait kehamilan remaja. Apa sih pengalaman remaja yang hamil gitu ya? Kami pernah mengalami dan kita meneliti secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita mencari ceritanya dan cerita pengalaman hidupnya. Dan dari 80 orang yang kita wawancara, remaja yang kita wawancara, hampir semuanya dikeluarkan dari sekolah. Dan ini adalah norma yang buruk yang ada di masyarakat kita gitu, di mana remaja hamil kan tadi ya yang saya jelaskan ada banyak sekali pathway. Ada yang dia dipaksa pacarnya, ada paling banyak segitu ya dari data survei kita, paling banyak kekerasan yang menyebabkan kehamilan ya. Jadi dia tidak berdaya untuk mennegosiasi dengan pacarnya dan lain sebagainya, dan pacarnya juga tidak tahu, laki-lakinya juga tidak tahu cara menghargai batasan diri perempuan gitu dan lain sebagainya. Dan itu terjadi gitu ya. Dan pengalaman kami melatih guru dengan Direktorat GTK di Kemendikbud, kita sudah melatih di hampir semua daerah. Hampir semua guru juga pada saat awal kita kasih kasus gitu ya dalam pelatihan, mereka juga berasumsi aduh ini sulit dan lain sebagainya. Tapi harusnya kita memunculkan norma baru bahwa remaja putri yang hamil yang dapat kita dukung menyelesaikan sekolahnya itu menjadi prestasi untuk sekolah. Itu kita harus memunculkan norma itu gitu, termasuk layanan yang ramah yang bisa mendukung remaja putri memenuhi potensinya walaupun dia hamil. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi sekolah, dia dapat memenuhi potensi si anak perempuan itu. Tapi ya memang ada norma itu yang sudah kita temui, dan pada saat kita melatih guru bersama GTK, banyak sekali norma itu muncul pada saat pelatihan, dan itu adalah salah satu objektif pelatihan kita terkait cash flow ini, untuk merubah pandangan bahwa kalau orang hamil itu salah dia sendiri, karena kebanyakan kasus yang kita temui beda dengan negara lain mungkin ya, negara barat. Di Indonesia itu banyak sekali dia dengan pacarnya tapi dipaksa, dan kita mempunyai banyak sekali data terkait itu. Di Indonesia agak berbeda, proses terjadi kehamilan pada remaja itu agak berbeda dengan di barat atau di tempat lain ya. Baik, terima kasih Pak Sandip untuk jawabannya. Pak Zaki, ada tambahan? Silakan ya, Pak. Terima kasih Mbak Zeni. Terima kasih Mbak Yusfrina. Terima kasih. Ini adalah yang disampaikan, contoh yang disampaikan oleh Mbak Yusfrina itu adalah salah satu contoh di mana we create multiple violences for the students. Nah ini yang memang harus kita hindari. Transformasi pendidikan ini harus equal untuk semua peserta didik, regardless mereka adalah sebagai satu contoh tadi adalah korban dari ini. Mereka itu bukan ingin ya, mereka itu adalah orang yang terdampak. Ya memang sangat sedih, dan kami terus terang sangat menyesal kalau sampai ada peserta didik yang dikeluarkan bukan hanya karena dia menjadi korban. Nah ini tentu kita memberikan kita sebenarnya we create another violences gitu untuk dunia pendidikan. Nah oleh sebab itu yang perlu saya sampaikan tadi di salah satu sharing saya, memang kita harus sadar dampak dari violences ini, termasuk dalamnya adalah sexual violence, ini sangat rentan untuk dunia pendidikan. Saya kasih contoh sebelum saya merespon. Number of dropout students yang terdampak dari kekerasan seksual di seluruh dunia ini sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah depresi. Jadi mereka menunjukkan gejala depresi, dan ini akan berujung kepada apakah dia kematian atau apa. Kemudian yang ketiga kita lihat dari achievement-nya dia.
nilai dia selama dia kalau dia apa namanya itu menjadi salah satu korban atau terdampak dari sexual violence, nilai dia tidak bagus, dia bahkan tidak bisa ikut lulus ujian dan sebagainya. Dan yang keempat adalah dia tuh rentan terhadap multiple violences lainnya, bisa terkena, mungkin Mas Dr. Sandip lebih tahu, bisa HIV dia karena dia bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya nah ini yang harus kita sadar, kita harus merubah. Saya setuju dengan Dr. Sandip. Paradigma dunia pendidikan ini adalah we have to treat every learners equally. Jadi itu yang paling penting. Nah, kalau kita sudah paradigmanya sudah di sana, dan memang di SDG, kita bicara tentang SDG 4, itu sudah jelas-jelas disebutkan bahwa kita semua siswa dengan semua latar belakang apapun yang menimpa mereka dalam proses pembelajaran, mereka entitled for the quality of education. Ini yang UNESCO dan teman-teman UN termasuk Dr. Sandip dan UNFPA dan teman-teman UN lainnya selalu kampanyekan seperti itu. Jadi saya tidak ingin menyinggung masalah bagaimana penanganannya, dan karena memang bukan ranah UNESCO, tapi kami ingin menekankan bahwa transformasi pendidikan ini melibatkan kita semuanya. Saya yakin Dr. Sandip lebih tahu ya arah untuk melaporkan dan bagaimana penanganannya dan seperti apa. Dan kami dari UNESCO, karena kita memastikan bahwa hak dia untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang dia inginkan itu bisa terpenuhi dengan baik, terlepas dari hambatan tantangan yang dia hadapi, dan sekolah sebagai pintu utama untuk memberikan layanan pendidikan, dia harus memberikan support yang sangat baik kepada siswa itu. Mungkin itu Mbak Yusrina, mohon maaf kalau kurang ini, mari kita bersama-sama, kami dari UNESCO juga memastikan bahwa tadi Dr. Sandip sudah menyampaikan training dengan guru untuk merubah paradigma, dan ini adalah cara yang terbaik yang memang saat ini bisa kita lakukan. Baik, terima kasih banyak Pak Zaki. Lagi-lagi nggak bisa sendirian nih gerakannya. Apalagi tadi temuan bahwa korban remaja yang kehamilan tidak direncanakan itu banyak dikeluarkan dan dari sekolah, dan itu menjadi norma yang sangat buruk gitu. Tapi tidak hanya di Indonesia, ternyata secara global pun terjadi demikian gitu. Number of drop students tadi dari Pak Zaki ternyata sangat tinggi dan menunjukkan gejala depresi, itu sangat memprihatinkan ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan ini nih Kak Yusrina, karena Pak Hendarman masih mengalami gangguan teknis, nanti kita akan alihkan ke next question terlebih dahulu. Dari Kak Yusrina, apakah sudah cukup jelas Kak? Wah, jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Zaki dan Pak Sandip. Oke, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dulu nih teman-teman, karena waktunya agak terbatas, tapi antusiasnya sangat tinggi untuk bertanya dari Kak Syahrul dari Universitas Hairun Ternate. Pertanyaan untuk Kak Filza. Silakan Kak Syahrul, apakah bisa menyalakan mikrofon? Suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Kak. Silakan. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Saya mau bertanya ke Kak Filza, tadi sempat menyinggung soal hal ini. Jadi sebagai pengguna sosial media, saya seringkali menemukan beberapa kasus kekerasan seksual di sosial media itu sangat banyak sekali secara verbal. Nah, ketika kita berusaha untuk menegur sang pelaku selalu bersembunyi di kata ada asap berarti ada api, atau secara nggak langsung dia mengatakan bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana pendapat kakak soal hal tersebut, dan jika suatu saat kita berusaha untuk membela korban, kemudian sang pelaku mengeluarkan statement tersebut, what should we do? Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Syahrul. Pertanyaan spesifik untuk Kak Filza. Kalau misalnya di sosmed ada kasus kekerasan seksual verbal, tapi pelakunya berdalih di balik kalau ada asap, ada api, gitu ya. Bagaimana pendapatnya dari Kak Filza? Dan kalau misalnya kita bertemu nih dan kita ingin membela korban, kita harus ngebalesnya kayak gimana nih Kak? Oke, silakan Kak Filza. Oke, terima kasih tadi atas pertanyaannya, menarik banget karena jujur saya sebagai mahasiswa yang juga suka scrolling sosial media juga seringkali menemukan gitu-gitu, atau kalau biasa kalimat lainnya mungkin kalau nggak dipancing nggak bakal kejadian gitu kali ya kalimat lainnya. Jujur kalau dari saya pribadi itu kalimat sangat tidak relevan ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena tidak adanya konsen, dan orang yang mengucapkan kalimat ini tuh belum paham apa itu konsen gitu. Mereka tidak paham bahwa
untuk melakukan suatu tindakan seksual itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, makanya kalau ada orang yang berkata seperti itu, baik itu pelaku ataupun orang-orang lain gitu yang bukan pelaku tapi malah menormalisasi kekerasan seksual, mungkin ya langkah yang bisa kita berikan ya dengan mengedukasi mereka gitu. Karena menurut dari saya pribadi gitu, memang belum banyak orang yang paham mengenai konsep konsen itu sendiri. Mereka belum paham apa itu kekerasan seksual, terus apa itu persetujuan antara dua belah pihak, batasannya itu seperti apa. Jadi mungkin yang bisa kita berikan atau kita lakukan adalah dengan mengedukasi mereka gitu, bahwa ada loh batasan-batasan yang harus kita tentukan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan seksual, ataupun bahkan untuk melakukan sesuatu tindakan yang bukan seksual juga diperlukan konsen kan, karena ya contohnya kalau misalkan kita mau minjem HP juga perlu konsen. Nah, makanya dengan itu kita juga harus memberikan edukasi. Mungkin dari tadi Syahrul ya mungkin bisa kasih edukasi konsen itu dengan ada namanya konsep FRIES, freely given, reversible, informed, enthusiastic, dan specific. Itu mungkin bisa di search di Google, itu salah satu langkah praktis untuk memberikan edukasi terkait konsep dari konsen itu sendiri. Itu sih kurang lebihnya. Baik, terima kasih banyak Kak Filza. Jadi memang pengetahuan soal KS, soal konsen, soal persetujuan dan batas diri ini banyak yang belum tahu, makanya kita yang udah tahu mungkin harus mengedukasi nih. Kalau misalnya nemu di Twitter, lagi scroll di Instagram, dibalas, ini namanya konsen gitu ya. Tadi buat belajar konsen ada yang namanya FRIES gitu. Jadi kita bisa pelajari lebih dalam nih teman-teman soal FRIES itu. Nah mungkin Pak Sandip atau Pak Zaki punya tambahan perspektif nih soal edukasi konsen dan persetujuan dalam kasus kekerasan seksual, ada tambahan nggak? Pak Sandip mungkin? Kalau di Ya, silakan. ITG kami ya banyak sekali ya proses untuk menginternalisasi. Kuncinya gini, kalau dalam kami dalam modul dan pelatihan dan lain sebagainya pada anak, dari anak itu harus pertama mengenal diri. Jadi di modul kita itu ya, sebelum kita bahas Cash Pro itu pertama mengenal diri, mengenal batasan diri dia. Tuh ya, mengenal diri, mengenal batasan diri dia. Jadi batasan diri dia secara fisik apa yang dia inginkan dan itu selalu akan berganti apa yang dia inginkan. Yang kedua, setelah mengenal diri, mengenal batasan diri, kita mengenal cara berkomunikasi dan berempati kepada orang lain agar kita bisa menghargai batasan diri orang lain. Itu biasa jarang diajarkan, cara menghargai batasan diri orang lain gitu. Itu kita secara eksplisit itu selalu memikirkan apa itu batasan diri, cara mengambil keputusan yang benar itu seperti apa, dan menghargai batasan diri orang lain. Yang kedua adalah terkait konsen, kita selalu mengajarkan, kita harus menanyakan, oke, Ibu Guru, boleh nggak saya berdiri dan keluar kelas? Boleh nggak saya pegang tangannya? Gitu. Kita selalu mengajarkan itu. Tapi kita jarang sekali mengajarkan, kalau ada orang bilang nggak boleh, kita harus terima. Kita harus terima hasil konsen itu. Dari kecil kita harus mengajarkan, oh kalau ada yang bilang nggak boleh, itu berarti bukan berarti kita salah atau kita jelek atau kita misalnya kita salah, tapi kita harus menghargai. Dia bilangnya nggak boleh, berarti kita nggak boleh gitu. Misalnya seperti itu. Jadi itu sering konsep-konsep dasar seperti batasan diri, nilai dia apa, menghargai orang lain, menghargai batasan diri orang lain. Itu basic skills atau keterampilan hidup itu menurut saya sangat mendasar dan harus diajarkan sejak kecil, termasuk privasi. Saya punya ruang aman, apalagi remaja ya, dan orang tua. Orang tua juga harus menghargai privasi remaja, dia kan bertumbuh dan lain sebagainya. Jadi apa yang ruang aman saya, di mana tempat yang aman, di mana tempat yang tidak aman. Dan kita banyak sekali pengalaman dengan remaja dengan disabilitas intelektual, di mana di kelas misalnya dia masturbasi di kelas dan lain sebagainya, dan kita mengajarkan misalnya, ruangan aman itu yang mana, kalau mengganti baju yang aman di mana, yang tidak aman. Jadi basic skill seperti itu menurut saya cukup penting ya, dari menghargai batasan diri, menerima hasil persetujuan itu yang biasanya kita lupa mengajarkan, menerima. Kalau dia bilang tidak, itu berarti bukan salah kita atau bukan kita jelek atau apa gitu. Dia memang bilangnya tidak gitu. Oke,
baik. Terima kasih Pak Sandip. Ternyata edukasinya juga mengedepankan empati. Kalau misalnya dikatakan tidak, itu harus kita terima. Dan itu sudah ada di modul kesehatan reproduksi ya Pak, ternyata. Untuk mengenal diri, menghargai batasan diri dan orang lain. Oke, Pak Hendarman sudah bergabung kembali. Seperti teman-teman lihat di chat. Pak Hendarman, apakah sudah bisa on mic dan on video? Halo Mbak Zeni, Ya, hilang lagi ya? Udah bisa ya Mbak? ya sudah terdengar jelas Pak. Mungkin mau menjawab dulu Pak pertanyaan dari tadi, ada yang menanyakan spesifik kepada Pak Hendarman, tapi tadi ada masalah teknis nih Pak. Dari Kak Yusfrina nih Pak, dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, Kak Yusfrina ini bertanya, kalau misalnya ada korban pemerkosaan itu dikeluarkan oleh sekolah karena dianggap mencederai gitu. Bagaimana tanggapan dan dari pihak Kemendikbud akan menanggapi kasus ini seperti apa, Pak? Silakan Pak Hendarman. Iya, terima kasih Mbak Zeni. Ini repotnya kalau sinyal tidak berkarakter ya. Kalau tiba-tiba putus. Jadi gini Mbak, sebenarnya di kementerian sendiri itu ya, itu tidak ada aturannya ya. Karena kita kan selalu mendudukkan itu adalah hak dari anak itu ya. Dia boleh memperoleh pendidikan. Tapi kan ketika kita berbicara dengan sekolah ini, kita juga harus pahami nih teman-teman ya, bahwa yang mengurusi sekolah, yang mempunyai kewenangan itu adalah Dinas Pendidikan, itu ada di level provinsi, ada di kabupaten kota. Ya, jadi kemudian nanti dia turun ya, itu yang saya sering pahami itu kadang-kadang ada tata tertibnya di sekolah ya. Dan ini kemudian yang menjadikan kami tidak mempunyai kewenangan ya, tidak bisa memberikan keputusan karena itu sudah menjadi kewenangan daerah dan tentunya ini juga akan menjadi perhatian kami lah Mbak Zeni ya. Karena nanti ini kan juga tersangkut dengan kekerasan seksual ya Pak Sandip ya, Mas Zaki ya. Dan bagi kami memang itu mereka punya hak kok meneruskan. Dan ini sudah banyak juga sekolah memberikan kesempatan gitu. Jadi ini tergantung. Nah ini tadi terkait dengan kita tadi Mbak Filza semua pun ya Pak Sandip. Bagaimana mengedukasi. Nah ini ada saran dari KPAI ya, baru saja beberapa hari lalu. Tolong dibuatkan modul-modul supaya mengedukasi misalnya ya dinas itu tuh ya orang tua ya kemudian masyarakat nih Pak Sandip ya. Itu kalau Pak Sandip kan udah fokus sama guru nih, mungkin nanti kami ambil bagiannya yang terkait dengan dinas itu ya. Dan ini Mbak Zeni yang pola-pola sekarang di kementerian di bawah Mas Menteri ya. Kami lebih banyak menggunakan kampanye media. Tapi tentunya ini juga kita Mas Menteri biasanya juga mengajak kok dan beliau itu turun ke daerah juga polanya. Seperti itu Mbak. Jadi nanti yang bertanya itu tolong lagi. Ini minta tolong lagi, kita kan bergerak bersama kata Mas Zaki nih. Sinergitas prinsipnya ya. Merdeka belajar itu kan istilahnya itu sinergitas. Berbagai pemangku kepentingan harus disinergikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ayolah adik-adikku, para pemuda ya, termasuk Mbak Filza juga ini. Mari kita bergerak sama-sama nih, kita bahu-membahu gitu ya. Mengingatkan yang mungkin tidak pas, tapi kemudian menguatkan apa yang sudah baik seperti itu. Terima kasih Mbak Zeni. Ya, terima kasih banyak Pak Hendarman atas tambahan jawabannya. Ternyata di kementerian itu tidak ada aturan, tapi wewenangnya ada di Dinas Pendidikan yang biasanya dari level provinsi dan kota, tapi menjadi PR juga ya untuk kementerian untuk turun secara langsung ke daerah-daerah begitu. Oke, semoga sangat jelas ya jawabannya untuk Kak Yusrina tadi. Nah, teman-teman masih ada beberapa pertanyaan yang belum terakomodir nih untuk dijawab, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas untuk menjawab semua pertanyaan. Mungkin jika bersedia pembicara Pak Hendarman, Kak Filza, Pak Sandip, dan Pak Zaki untuk memberikan personal contact, mau email mungkin bagi yang pertanyaannya belum terjawab di closing statement nanti gitu. Oke, sekarang kita akan menutup dulu sesi diskusi dan tanya jawabnya. Tadi sangat banyak, antusiasnya sangat tinggi nih teman-teman dalam berdiskusi, apalagi berada di forum di mana kita ketemu langsung dengan ahlinya gitu. Jadi kita bisa tanya nih, penasaran banget soal kasus ini dari berbagai perspektif. Oke, kita akan tutup dulu sesi diskusi dan tanya jawab dan kita akan beralih ke
closing statement atau statement penutup dari tiap-tiap pembicara kita nih yang sangat keren dan sangat informatif pada sore hari ini. Oke, silakan final statement yang disampaikan oleh pembicara pertama kita dulu, Pak Zaki. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih, Mbak Zeni. Ya, dari saya hanya ingin menekankan kembali apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sudah banyak bukti, sudah banyak kasus, sudah banyak contoh, sudah banyak hal yang dilakukan, namun kekerasan seksual yang menerpa peserta didik maupun anak itu masih tinggi. Oleh sebab itu, saatnya kita untuk bahu-membahu bersama-sama untuk menghentikan semua aksi-aksi yang bisa merugikan dan menghancurkan masa depan dari anak-anak Indonesia. Dan karena hak untuk mendapatkan pendidikan itu adalah hak semua orang, dan kita juga berhak dan wajib untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada anak Indonesia untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Terima kasih, Mbak Zeni. Terima kasih banyak, Pak Zaki. Baik, kita beralih ke closing statement dari pembicara kedua, Pak Sandip Nawani. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Jadi closing statement saya adalah remaja Indonesia di sekolah maupun pada saat pertumbuhannya mengalami banyak sekali masalah dan penderitaan dari minimnya informasi, minimnya ruang aman untuk mengeksplorasi diri, mengerti dirinya, dan membelajar keterampilan-keterampilan menjalin relasi yang sehat dan lain sebagainya. Maka kita harus semua berkontribusi untuk mencegah atau membantu remaja-remaja Indonesia yang masih di sekolah. Misalnya kalau saya sangat mendorong yang masih di sekolah ya, yang masih di sekolah untuk bisa lebih berdaya, lebih aman, dan bisa memenuhi potensi dia, khususnya remaja perempuan. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandip untuk closing statement-nya. Kita beralih ke pembicara ketiga, Pak Hendarman, untuk closing statement-nya dipersilakan. Terima kasih Mbak Zeni. Jadi kita harus sama-sama punya prinsip ya, bahwa sekolah atau perguruan tinggi itu adalah yang harus menciptakan suasananya itu sehat, aman, menyenangkan ya. Ya itu kalau saya sebutnya ASN sih ya, aman, sehat, nyaman, bukan aparatur sipil negara. Jadi adik-adik, dengan kondisi aman, sehat, nyaman itu artinya mari kita menjadi juga pengamat ya, sekaligus kita juga menjadi penyampai berita, sekaligus kita menjadi teman bagi siapapun, bagi lingkungan kita, dan kemudian kita bersama-sama menjadikan suatu kejahatan bagi teman kita itu berbahaya bagi kita semua, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan adik-adik, walaupun kalian pemuda ya, kalian juga harus menyampaikan ke orang tua, karena Bapak percaya sekali, saya percaya sekali pemuda-pemuda ini orang hebat gitu ya, lebih mudah mereka. Dan gunakan berbagai media ya, termasuk mungkin lewat webinar, kemudian video-video atau TikTok semuanya. Dan ini lakukan sebanyak mungkin, dan selalu ya, saya katakan sekali lagi, selalu harus berani itu. Jangan simpan, jangan mendiamkan. Pasang telinga, buka mata, gunakan mulut untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hendarman untuk closing statement-nya. Beralih ke pembicara keempat, pembicara terakhir kita, Kak Filza, silakan untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Kak Zeni. Seperti yang sudah disampaikan tadi, itu bahwa kasus kekerasan seksual ini adalah fenomena gunung es, gitu, di mana kasus yang terungkap itu hanya sedikit dibandingkan kasus yang ada sebenarnya, pun juga di undang-undang di Indonesia belum ada yang benar-benar bisa mengcover korban-korban kekerasan seksual. Maka dari itu, harapan saya kita bisa bersama-sama memperjuangkan kasus ini, bersama-sama menaikkan awareness di masyarakat di seluruh bagian, sehingga para korban bisa mendapatkan keadilannya dan tidak ada lagi korban-korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kita, terutama lingkungan pendidikan. Amin. Terima kasih Kak Filza.
Sekian closing statement dari keempat pembicara kita yang sangat informatif dan sangat insightful nih. Boleh teman-teman kasih reaction clap hand nih atau tepuk tangan untuk keempat pembicara kita yang sangat luar biasa sore hari ini. Wah, mantap nih, tepuk tangannya udah sangat meriah dan riuh nih di forum sore hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan Pak Sandi, Pak Zaki, Pak Hendarman, dan Kak Filza untuk sharing-sharingnya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau boleh saya menyampaikan penutup, sebagai kesimpulan pada diskusi sore hari ini, kita sudah mendengarkan banyak sekali penderitaan remaja, tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di tingkat global. Kita juga melihat kenyataan di universitas, melihat data-data yang disampaikan oleh kementerian, banyak juga inisiatif oleh pihak pemerintah, tapi itu semua belum cukup. Kita masih memiliki banyak sekali PR dan harus melibatkan seluruh pihak yang ada. Makanya, mari bergerak bersama untuk menghapuskan kekerasan seksual dan mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman untuk semua. Oke, sekian penutup dari saya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata untuk teman-teman juga. Saya kembalikan ke Kak Ais, selaku MC. Baik, terima kasih Kak Zeni. Teman-teman, kita apresiasi bersama juga Kak Zeni sebagai moderator untuk diskusi sore hari ini. Semuanya kasih tepuk tangan virtual untuk Kak Zeni. Baik, saya sendiri menjadi MC dari tadi menyimak diskusi, merasa senang sekali karena diskusinya berlangsung sangat cair, materinya serius, tapi diskusinya tuh nambah banyak banget pengetahuan dan semakin bikin kita melek ya teman-teman, kalau misalnya di sekitar kita, baik di ranah domestik maupun di fasilitas umum, kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, tanpa mengenal teman-teman laki-laki atau perempuan. Nah, karena kita sudah masuk untuk sesi penutup, sebelum saya tutup, kita akan ada sesi foto bersama teman-teman, karena ini acaranya virtual, jadi saya pengen teman-teman untuk buka kameranya, supaya kita ngerti wajah teman-teman, dan saya persilakan untuk operator mempersiapkan diri. Teman-teman, di sini di layar saya ada 3 halaman, jadi nanti kita akan hitung mundur 3 kali. Silahkan kalau pengen pakai filter, kalau pengen bergaya, silahkan bergaya. Yang pengen touch up dulu, silahkan juga. Baik, oke, sepertinya semuanya sudah available untuk diambil gambarnya. Oke, teman-teman, saya akan hitung 3 kali untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Dan untuk halaman ketiga, saya juga ambil gambar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi, mendukung, dan menghadiri diskusi pada sore hari ini. Tadi masih siang, sekarang sudah sore, sehingga dapat terselenggara dengan baik. Kami meminta maaf sebagai penyelenggara atas segala kekurangan dan kesalahan selama agenda berlangsung. Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa nantinya diskusi ini akan kami tayangkan di YouTube. Jadi tadi kalau teman-teman sempat ada masalah sinyal dan lain sebagainya, tetap bisa menyimak cuplikan ulangnya di YouTube UNA Indonesia. YouTube alamat YouTube-nya silahkan, kami sudah cantumkan di chatroom tadi, segera jangan lupa subscribe, dan kami ingin mengingatkan kepada teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi feedback form, karena UNA Indonesia sangat terbuka dengan kritik dan saran, sehingga kedepannya kegiatan dan agenda kami dapat berjalan semakin baik. Pastikan jangan lupa diisi sebenar-benarnya, terutama pada kolom nama, karena kami akan pergunakan hasil pengisian form untuk e-sertifikat. Dan teman-teman, melalui forum komunitas dengan tema transformasi pendidikan, komitmen terhadap perlindungan anak dan pelajar dari kekerasan seksual ini, kami ingin menyampaikan pesan bahwa menciptakan lingkungan akademik yang aman dari segala jenis tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan diskriminasi, merupakan kewajiban semua pihak. Mari kita hapuskan perlindungan bagi pelaku, berikan perlindungan bagi korban, dan mari perkuat upaya kolektif untuk menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan akademik, untuk menciptakan lingkungan akademik yang kata Pak Hendarman tadi adalah ASN, aman,
sehat, dan nyaman. Terima kasih, saya Nur Aisyah Maulida undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu teman-teman.